Mengenal pyknometer versi Sampel X. Kali ini Sampel X akan sharing tentang seputar mengenal pyknometer. Pyknometer adalah alat untuk mengukur bobot jenis suatu zat. Pada tahun 2014 dahulu, Sampel X pernah mengikuti materi praktek yang berjudul penetapan bobot jenis zat cair dengan pyknometer dengan langkah percobaan sebagai berikut. Yang pertama adalah bersihkan alat pyknometer dan keringkan. Bila alat pyknometer sudah dalam keadaan bersih dan kering, maka bisa dilanjutkan ke tahap penimbangan. Bila kondisi alat terdapat uap air atau dalam keadaan basah, maka kita bisa melakukan pengeringan di dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam desikator selama 15 menit. Tujuan dari pemanasan di dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius adalah untuk menghilangkan uap air, karena air menguap pada suhu di atas 100 derajat Celcius. Dan mengapa dimasukkan ke dalam desikator? Tujuannya adalah untuk menyesuaikan pyknometer terhadap suhu ruang dan menyerap uap panas. Menggunakan cawan petridik untuk menyimpan pyknometer pada saat ingin digunakan dan juga pada saat proses pengeringan pada oven, supaya aman pada saat kesenggol sedikit dan juga meminimalisir terjadinya kerusakan atau pecah. Langkah selanjutnya adalah ditimbang pyknometer kosong yang sudah kita keringkan tadi. Beberapa ilustrasi dan beberapa hal yang perlu kita perhatikan pada saat menimbang, yaitu membersihkan timbangan dengan menggunakan kuas. Lalu cek water pass pada timbangan. Water pass sebagai penentu apakah timbangan tersebut berada di permukaan yang datar ataukah yang miring. Kita bisa mengatur water pass dengan cara memutar pada kaki-kaki timbangan yang berada di paling bawah pada timbangan. Ini adalah contoh water pass yang salah karena gelembung berada di luar lingkaran. Bila terjadi hal seperti ini, caranya adalah kita memutar kaki-kaki yang ada di bawah timbangan sampai gelembung itu kembali ke dalam lingkaran. Kalau pada contoh yang ini, gelembungnya berada di garis lingkaran. Tandanya sudah benar, namun beresiko gelembungnya akan keluar dari lingkaran lagi. Maka dari itu, sebaiknya kita aturlah gelembung supaya masuk tepat ke dalam lingkaran. Seperti contoh yang ini, gelembung sudah tepat sekali berada di tengah-tengah lingkaran, menandakan sudah tepat dan benar dan juga timbangan siap digunakan. Kemudian kita ambil pyknometer yang sudah kita keringkan tadi, menggunakan tisu yang digulung dan menutupi leher pyknometer seperti pada gambar. Mengapa menggunakan tisu? Karena bila menggunakan tangan kita langsung, tangan kita itu mengandung lemak, teman-teman, sehingga beresiko lemak-lemak tersebut menempel pada permukaan pyknometer. Dan apa yang terjadi pastinya akan mempengaruhi bobot penimbangannya. Dan kenapa sih nggak pakai hand glove saja atau sarung tangan? Karena sarung tangan itu adalah berbahan dasar latex. Saat kita memegang pyknometer akan mengganggu pada saat kita mengambil dan juga meletakkan pyknometer tersebut. Oleh sebab itu, kita menggunakan tisu agar lebih mudah dalam mengambil dan juga meletakkan pyknometer. Ini adalah contoh penimbangannya. Yang di bawahnya itu yang warna hitam adalah kaki-kaki pada timbangan. Yang maksud saya sebelumnya itu bisa diputar untuk menyesuaikan water pass. Lalu setelah itu ditimbanglah pyknometer kosong dan catat penimbangannya sebagai A gram. Contoh A-nya adalah 13,5221 gram. Lalu kita catat di dalam buku laporan seperti ini contohnya, teman-teman. Langkah selanjutnya, isi pyknometer dengan Aquades. Mengisi Aquades bisa menggunakan botol semprot atau juga pipet tetes. Isi Aquades sampai dengan meluber. Peganglah tutup kapiler dalam posisi yang lurus dan dekatkan dengan kepala pyknometernya. Lalu tutup pyknometernya dilepas secara perlahan-lahan
agar tidak ada gelembung udara pada pipa kapiler piknometer tersebut. Karena bila ada gelembung udara akan mempengaruhi proses penimbangan ya, dan mempengaruhi hasilnya menjadi tidak akurat. Maka jangan terburu-buru ya teman-teman dalam menutup tutup piknometer tersebut. Dan biasanya setelah kita menutup tutup piknometer tersebut, terdapat luberan dari aquades itu. Kita bisa menggunakan tisu untuk membersihkan permukaan piknometer sampai dengan kering. Setelah itu, dimasukkan ke dalam timbangan dan catat penimbangannya sebagai B. Lalu kita catat pada buku laporan kita. Langkah selanjutnya adalah bersihkan piknometer dari aquades dan keringkan dalam oven pada suhu 105 sampai 110 derajat Celcius selama 30 menit. Lalu kita masukkan ke dalam desikator selama kurang lebih 15 menit. Tujuannya adalah untuk mengurangi uap air oleh silika gel yang ada pada alat ini dan juga untuk menyesuaikan piknometer pada suhu ruang. Setelah piknometer dalam keadaan bersih dan juga kering, dilanjut proses selanjutnya adalah mengisi piknometer dengan sampel. Sampel yang digunakan adalah etanol. Untuk cara mengisinya sama dengan pada saat pengisian piknometer dengan aquades, yaitu dengan menggunakan pipet tetes isi piknometer dengan sampel sampai dengan penuh dan meluber. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kenapa sih pengisian aquades yang tadi dan juga sampel ini harus sampai meluber? Karena bila diisi dengan penuh dan meluber, si tutup piknometer ini yang mengandung pipa kapiler akan terisi penuh juga. Bila penutup pipa kapilernya sudah penuh, maka tidak akan ada gelembung udara yang tersisa. Dan jika ada bekas sisa luberan, kita bisa melapnya dengan menggunakan tisu yang lembut dan halus. Lalu setelah kering dan bersih permukaan piknometernya, kita timbang di atas timbangan dan catat penimbangannya sebagai C. Oh ya teman-teman, karena sampel kita ini adalah etanol, yang mana etanol itu mudah menguap, maka penimbangan kita lakukan secara cepat. Dan langsung catat hasilnya pada buku laporan ya teman-teman. Langkah selanjutnya adalah perhitungan. Rumus perhitungan bobot jenis atau yang kita singkat dengan BJ adalah C dikurang A dibagi B dikurang A, di mana A adalah bobot piknometer kosong, B adalah bobot piknometer kosong ditambah aquades, yang C-nya bobot piknometer kosong ditambah sampel. Lalu kita lihat pada tabel data percobaan dan masukkan ke dalam rumus perhitungan. Dan didapat hasilnya sebesar 0,8328. Pada saat penimbangan piknometer yang berisi aquades dan etanol, pada percobaan yang telah saya lakukan diukur pada suhu ruang. Dengan menggunakan alat termometer menunjukkan suhu 32 derajat Celcius. Di dalam Farmakope Indonesia edisi 3, halaman 819, terdapat tabel hubungan antara bobot jenis dan kadar etanol pada suhu 20 derajat Celcius dan bobot jenis dihitung terhadap air pada suhu 20 derajat Celcius. Jadi di dalam tabel ini kita bisa menghitung kadar etanol berdasarkan bobot jenis yang sudah kita dapat tadi teman-teman. Di dalam Farmakope Indonesia ini suhu diukur pada suhu 20 derajat Celcius, sedangkan suhu yang kita peroleh adalah 32 derajat Celcius, sehingga kita harus mencari faktor koreksinya dengan cara melihat bobot jenis yang kita peroleh pada kolom bobot jenis yang ada di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah bobot jenis yang kita peroleh tadi, sebesar 0,8328. 0,8328 terletak di antara 0,8320 dan 0,8330. Seperti yang saya tandakan ini ya. Sehingga koreksi bobot jenisnya adalah 0,00086. Kita pilih yang atas dan bawah pun sama ya teman-teman. Kita jadinya memilih salah satu. Lalu kita masukkan koreksi bobot jenisnya sebesar 0,00086 ke dalam rumus faktor koreksi. Faktor koreksi terhadap suhu.
Rumusnya adalah FK sama dengan TP dikurang 20 derajat Celcius dikali K, di mana FK adalah faktor koreksi, TP adalah suhu pengukuran, K adalah koreksi sesuai BJ yang didapat pada FI3. Karena kita telah melakukan pengukuran terhadap Aquades dan etanol menggunakan termometer, didapat suhu sebesar 32 derajat Celcius, sehingga TP sama dengan 32 derajat Celcius. Oh ya teman-teman, hanya sekedar sharing saja ya. Jadi pada saat kita mengukur etanol atau Aquades dengan menggunakan termometer, posisi air raksanya atau pada ujung alat termometer itu tidak boleh sampai menyentuh wadah beker. Kenapa sih? Karena bila sampai menyentuh wadah beker si raksanya tersebut, berarti suhu pengukuran itu adalah pengukuran si beker gelas, bukan pengukuran larutan ya teman-teman. Jadi jangan sampai menyentuh permukaan beker gelas. Posisinya agak menggantung sedikit ya, jangan sampai menyentuh permukaan beker gelasnya. Nilai K sesuai bobot jenis yang kita dapatkan pada FI3 adalah sebesar 0,00086. Kita masukkan ke dalam rumus, FK sama dengan 30 derajat Celcius dikurang 22 derajat Celcius dikali dengan 0,00086 adalah 0,01032. Maka bobot jenis sebenarnya adalah bobot jenis yang kita peroleh pada saat pengukuran ditambahkan dengan faktor koreksi. Hasilnya adalah 0,84312 atau kita bulatkan menjadi 0,8431. Setelah mendapatkan bobot jenis yang sebenarnya yaitu sebesar 0,8431, kita bisa mendapatkan kadar etanol sesuai dengan Farmakope Indonesia edisi ketiga. Bila kita lihat pada tabel ini, 0,8431 terletak di antara 0,8430 dan 0,8440. Lalu kita berikan tanda garis pada bobot jenis dan pada kolom kadar etanolnya teman-teman. Nah, garisnya seperti ini teman-teman. Jadi yang garis kuning itu adalah batas atas, yang garis merah adalah batas bawah. Gimana maksudnya? Mari kita catat di buku catatan kita ya. Ini adalah data yang ada di FI3 tadi dan akan kita tulis ulang. Dengan batas atas adalah yang ini dan batas bawahnya yang ini. Lalu selanjutnya kita kurangi batas atas dan batas bawah. Pertama pada BJ. Untuk selisihnya tidak harus selalu dari batas atas. Dari batas bawah pun boleh ya. Kita mulai dari BJ. Untuk BJ kita lihat dua angka paling terakhir ya. 40 dikurang 30 adalah 10. Kemudian lanjut ke persen B per B. 80,7 dikurang 80,3 adalah 0,4. Lanjut ke persen V per V. 86,1 dikurang 85,7 hasilnya adalah 0,4. Lalu kemudian kita masukkan hasil bobot jenis yang sudah kita jumlahkan dengan FK tadi, yaitu sebesar 0,8431. Di tengah-tengah BJ yang batas atas dan BJ yang batas bawah. Setelah itu kita kurangkan 0,8431 dengan batas atas yaitu dengan 0,8430 hasilnya adalah 1. Dan kita kurangkan dengan batas bawah yaitu dengan 0,8440 yaitu hasilnya adalah 9. Untuk mempermudah perhitungan, kita akan menuliskan satu persatu hasil dari selisih data yang ada di samping ini, di mana A adalah selisih dari 0,8431 dengan range batas atas, yaitu A adalah 1, dan B adalah selisih dari 0,8431 dengan range batas bawah, yaitu 9. Kemudian C adalah selisih dari batas atas dan batas bawah, yaitu 10. Kemudian P persen B per B adalah selisih antara kadar B per B dari batas atas dan batas bawah, yaitu 0,4. Lalu P persen V per V adalah selisih antara kadar V per V dari batas atas dan batas bawah, yaitu 0,4. Rumus untuk mencari batas atas persen B per B adalah persen B per B dari tabel atas dikurangin buka kurung A per C dikali dengan P persen B per B tutup kurung. Lalu kita masukkan angkanya.
Batas atas persen B per B sama dengan 80,7 dikurang buka kurung 1/10 dikali 0,4 tutup kurung sama dengan 80,66% B per B. Langkah selanjutnya kita mencari batas bawah persen B per B. Rumusnya adalah batas bawah persen B per B sama dengan persen B per B tabel bawah ditambah buka kurung B dibagi C dikali P persen B per B tutup kurung. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Batas bawah B per B sama dengan 80,3% ditambah buka kurung 9/10 dikali 0,4 tutup kurung. Hasilnya adalah 80,66% B per B. Jika hasil dari batas atas dan batas bawah persen B per B adalah sama, maka hasil perhitungan sudah tepat. Jika belum sama, maka harus dilakukan koreksi ulang. Langkah selanjutnya adalah mencari persen V per V. Yang diketahuinya masih sama. Bedanya yang tadi mencari persen B per B, kalau sekarang mencari persen V per V. Seperti biasa, kita mencari batas atas persen V per V terlebih dahulu. Rumusnya adalah batas atas persen V per V sama dengan persen V per V tabel atas dikurang buka kurung A per C dikali P persen V per V tutup kurung. Langkah selanjutnya adalah dengan masukkan ke dalam rumus. Batas atas V per V sama dengan 86,1% dikurang buka kurung 1/10 dikali 0,4 tutup kurung sama dengan 86,06% V per V. Setelah menemukan batas atasnya, kita mencari batas bawah persen V per V. Rumusnya adalah batas bawah persen V per V sama dengan persen V per V tabel bawah ditambah buka kurung B per C dikali P persen V per V tutup kurung. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Batas bawah V per V sama dengan 85,7% ditambah buka kurung 9/10 dikali 0,4 tutup kurung sama dengan 86,06% V per V. Karena hasil dari persen P per P pada perhitungan batas atas dan batas bawah hasilnya adalah sama, yaitu sama-sama 86,06%. Berarti perhitungan kita sudah benar ya teman-teman. Bila masih ada salah satu batas yang salah atau tidak sama, maka kita melakukan perhitungan ulang. Maka kita bisa mengambil kesimpulannya. Berdasarkan data percobaan, didapat bobot jenis etanol sebesar 0,8431 dan didapat kadar etanol sebesar 80,66% B per B atau 86,06% V per V. Sekian video dari Sampel X, sampai berjumpa ke video berikutnya ya teman-teman.